Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Senantiasa kita memanjatkan doa, mudah-mudahan program ini selalu membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, episode kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah penting untuk kita kaji bersama. Seperti apa? Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya mau bertanya tentang hukum kunut pada sholat subuh. Ada yang bilang boleh dan ada juga yang membid'ahkan. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut subuh adalah hukumnya sunnah, dan apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini sudah disepakati oleh semua ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mu'tabar, mazhab yang diakui kebenarannya sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui oleh seluruh ulama umat Islam dari timur hingga barat, termasuk oleh ulama yang tidak bermazhab Syafi'i. Misalnya dia mazhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali, dia pasti membenarkan mazhab Syafi'i. Artinya mengakui bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang terpercaya, mazhab yang aman untuk diikuti, dianut dan diamalkan oleh umat Islam. Dan di dunia ini, di permukaan bumi ini, mazhab Syafi'i dianut oleh jutaan umat Islam, terutama di benua Asia, bahkan di benua Afrika, seperti misalnya sebutlah Mesir, Yaman, dan negara-negara lain, Indonesia, Malaysia, semua itu menganut mazhab Syafi'i. Jadi maksud saya terlalu naif kalau di zaman sekarang, hari gini lah itu ya, orang anak muda menyebutnya hari gini, masih ada yang mempersoalkan kunut subuh. Padahal itu sudah dituntaskan oleh para ulama kita sejak dahulu kala. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, asisten rumah tangga beliau, mengatakan dengan tegas, "Mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa tidak pernah meninggalkan yang namanya kunut di salat subuh, di dalam salat subuh, sampai beliau meninggalkan dunia, kata Sayyidina Anas bin Malik. Maka tidak perlu lagi mempersoalkan tentang itu. Adapun mazhab lain yang tidak menerapkan atau tidak mensunnahkan kunut pada salat subuh, setiap salat subuh, mereka berdalilkan pada ucapan Sayyidina Abu Hurairah, di mana Sayyidina Abu Hurairah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu fi salatil fajri illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut pada salat apapun, terutama salat subuh, kecuali Nabi ingin mendoakan satu kaum atau mendoakan atas satu kaum, mendoakan kecelakaan misalnya bagi kaum-kaum yang jahat. Itu ungkapan Sayyidina Abu Hurairah. Bagi mazhab yang mengambil dalil ini, ungkapan Sayyidina Abu Hurairah, maka dia tidak berkunut pada salat subuh. Kita hargai, kita benarkan karena dari riwayatnya. Maka begitu pula semestinya pendapat atau ulama atau mazhab yang mengambil ungkapan Sayyidina Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal dunia, maka juga tentunya harus pula dihargai, dihormati dan dibenarkan. Maka tidak perlu lagi ada perselisihan.
Lebih-lebih ada yang menganggap itu sebuah kebid'ahan. Bid'ah ini berarti tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Tidak pernah terjadi bagaimana? Nah, Sayyidina Anas bin Malik sendiri sudah mempertegas soal itu. Karena itu, mari kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendoakan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Untuk menyambut datangnya tahun baru Islam, apakah boleh kita berpuasa di tanggal 1 Muharram? Dan apakah ada anjurannya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa pada tanggal 1 Muharram. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah pada bulan Muharram. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dilanjutkan wa afdhalus salati ba'dal fardhi salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salat pada malam hari atau salat tahajud. Jadi berdasarkan hadis ini yang sahih riwayat Muslim menunjukkan bahwa puasa pada bulan Muharram adalah puasa yang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya setelah puasa Ramadan. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi tidak disebutkan tanggalnya, disebutkan bulannya saja. Karena itu, maka pada tanggal berapapun, selama pada bulan yang disebutkan dalam hadis ini, maka tentu menjadi sebuah kemuliaan. Ya, menjadi puasa yang sangat dimuliakan. Lebih-lebih memang ada hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan puasa Asyura, yakni pada 10 Muharram. Tetapi pada dalam hadis yang sebelumnya yang saya bacakan tidak disebutkan tanggalnya, disebutkan bulannya secara utuh. Maka artinya pada tanggal berapapun di bulan Muharram itu baik dan disunnahkan, disyariatkan melakukan puasa, lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram yang memang ada hadis khusus tentang itu. Nah, 1 Muharram lebih-lebih juga. Kenapa? Karena dia adalah hari pertama daripada bulan yang dimuliakan tersebut, yang mana sangat diutamakan berpuasa padanya setelah bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi hukumnya boleh, bahkan disyariatkan di dalam agama Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Tuan Guru tentang puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Bagaimana sejarah dari kedua puasa tersebut? Mohon penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puasa pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Mengapa disebut Tarwiyah? Tarwiyah ini untuk diketahui adalah tanggal 8 Zulhijjah. Sedangkan Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Adapun tanggal 10 itu sudah hari Idul Fitri atau Yaumun Nahar, hari kita menyembelih hewan kurban. Dari namanya itu juga mengandung sejarah tersendiri. Mengapa disebut Yaumut Tarwiyah? Karena para jamaah haji sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi dan sahabat, itu sebelum melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka bersiap-siap terlebih dahulu dari tanggal 8-nya, satu hari sebelumnya, sudah bersiap-siap berangkat menuju Mina. Mina ini berdekatan dengan Arafah. Agar di hari Arafah berangkatnya tidak berjauhan. Kenapa berhenti di Mina? Karena memang belum harinya untuk datang ke Arafah. Di sana mereka melakukan tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Mereka banyak minum. Mereka mempersiapkan tidak hanya rohani tapi juga jasmani dan raganya. Maka disebutlah hari itu hari tarwiyah, karena pada hari itu para sahabat banyak melakukan makan dan minum, agar di hari wukuf Arafah esoknya
itu mereka lebih berstamina dan lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah. Nah, tadi dikatakan bahwa para sahabat itu minum banyak pada tanggal 8 Zulhijjah. Pertanyaannya tadi kita tentang puasanya. Nah, bagaimana dengan puasa? Untuk jamaah haji tidak dianjurkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah ataupun hari Tarwiyah. Kenapa? Agar seperti tadi, agar lebih berstamina, lebih fit untuk melaksanakan wukuf Arafah pada hari esoknya. Tapi bukan berarti tidak boleh, bukan berarti haram jika dia ingin puasa dan yakin mampu, yakin bertenaga untuk melaksanakan manasik selepasnya, terutama mulai tanggal 9, nanti ada lagi mabit, kembali ke Mina untuk mabit, belum lagi tawaf ifadah, sa'i dan lain-lain. Maka juga tidak dipersoalkan. Nah, itu bagi yang melaksanakan haji. Bagi yang tidak haji sekarang, yang berada di kampung halamannya, yang tidak melaksanakan haji, maka ada satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari, kata Nabi, di mana amal soleh padanya sangat dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah hari-hari yang amal ibadah padanya sangat dicintai oleh Allah. Amal ibadah pada 10 Muharram, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka amal soleh apapun dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah mulia, adalah disyariatkan, adalah dianjurkan, adalah sangat dicintai oleh Allah. Dan di antara banyak ibadah itu tentunya yang tidak kalah mulianya adalah ibadah puasa. Oleh karena tanggal 8, 9, yakni yaum hari Tarwiyah dan hari Arafah, masuk dalam 10 hari tersebut yang disebutkan dalam hadis, maka tentu saja puasa padanya adalah sangat dicintai oleh Allah. Tetapi sekali lagi, para ulama kita menyebutkan, mempertegas bahwa anjuran tersebut khususnya terkait ibadah puasa adalah diutamakan atau dipersilahkan kepada yang tidak melaksanakan haji. Adapun yang melaksanakan haji lebih dianjurkan untuk banyak makan dan minum agar lebih fit untuk melaksanakan manasik yang sama-sama kita tahu tidak ringan ya, atau relatif berat. Ya, itu saja barangkali, mudah-mudahan dapat dipahami, sehingga puasa pada hari Tarwiyah juga hari Arafah adalah sangat dicintai oleh Allah, terutama dilakukan oleh yang tidak melaksanakan ibadah haji. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya akan kita dengarkan bersama setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah seorang wanita berniat tidak mau hamil lagi, dan bagaimana hukum membatasi kehamilan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berniat untuk tidak hamil lagi ataupun membatasi kehamilannya atau membatasi kelahiran kelahiran anak-anaknya, atau dalam bahasa sekarang KB ya, keluarga berencana, yang artinya mencukupkan anak hanya 2 misalnya, dan banyak itu di mana-mana cukup 2 anak, ataupun 3 ataupun 4, habis itu di stop dengan cara apa? Ya misalnya dia minum obat,
ataupun dia melakukan cara-cara lain untuk membatasi atau untuk agar tidak hamil lagi. Apa hukumnya dalam Islam? Baik, pertama memang nikah tujuannya adalah agar punya keturunan. Bahkan di dalam hadis ditegaskan tanakahu takatharu, menikahlah agar kalian menjadi banyak. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan, saya nanti akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain, atau di hadapan nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi bangga, umat saya banyak loh dibanding umat-umat kalian, kurang lebih lah seperti itu. Maka Nabi suruh banyak-banyaklah supaya umat Nabi Muhammad banyak sekali. Tapi tentunya tidak hanya kuantitas ya, kualitasnya juga penting. Jangan hanya banyak tapi tidak dididik, tidak diajarkan yang baik dan lain sebagainya. Jadi biarkan melakukan dosa dan seterusnya, itu juga justru akan membuat Nabi justru kecewa dan bersedih. Jadi dasar daripada pernikahan memang agar memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan berarti jika membatasi maka dia berdosa. Tidak demikian. Lebih-lebih jika ada pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, maupun pertimbangan kesehatan barangkali, dan lain sebagainya, itu tentu lebih diringankan lagi. Dasar hukumnya sekarang. Jadi di zaman Nabi itu diketahui tidak ada yang namanya KB. Tidak ada yang namanya, mohon maaf, seperti alat-alat untuk mencegah kehamilan. Baik alat yang digunakan oleh laki-laki, kondom misalnya, ataupun alat yang digunakan oleh perempuan, IUD dan lain sebagainya, ataupun suntik pil, kan tidak ada di zaman Nabi. Tetapi kalau kita buka hadis-hadis, riwayat-riwayat yang ada, kita temukan sejumlah sahabat ada loh yang membatasi kehamilan, yang berniat untuk tidak hamil lagi. Tetapi caranya apa? Namanya azl. Dalam fikih itu disebut azl. Azl ini apa? Azl ini, mohon maaf, itu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan perempuan. Jadi di saat melakukan hubungan, mengeluarkan air maninya itu di luar kemaluan atau vagina perempuan. Itu disebut azl, dan itu dilakukan oleh para sahabat untuk mencegah kehamilan. Memang dimaksudkan, melakukan itu dimaksudkan oleh para sahabat agar tidak terjadi kehamilan. Nah, ketika hal tersebut diketahui oleh sesama sahabat, para sahabat tahu itu, bahwa itu ternyata dilakukan oleh sejumlah sahabat. Ternyata beliau-beliau datang melaporkannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis-hadis yang ada, dalam riwayat-riwayat yang kita temukan, setelah hal tersebut sampai kepada Nabi, ternyata Sayyidina Jabir, sahabat, mengatakan, falam yanhana. Nabi setelah mengetahui itu tidak melarang kami, kata sahabat Sayyidina Jabir. Artinya perbuatan azl itu tidak dilarang, tidak dicela, tidak dipersoalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan itu, para ulama kita kontemporer mengatakan ini kan menunda ataupun mencegah kehamilan, dan itu ternyata tidak dilarang oleh Nabi. Maka teknis ataupun cara lain untuk tujuan yang sama tentu saja mengikuti hukumnya, karena yang penting adalah tujuannya. Adapun soal caranya itu kan beda-beda dan berkembang setiap saat. Tujuan untuk mencegah kehamilan itu ternyata dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari dasar itulah para ulama mengatakan berkeluarga berencana itulah menunda ataupun mencukupi atau mencukupkan, mungkin lebih tepat, alias mencegah kehamilan, itu tidak masalah menurut syariat Islam. Lebih-lebih sudah ada anak, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya sebutkan tadi, kesehatan, keluarga, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita adalah keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, saya mau bertanya, bagaimana hukum wanita yang bekerja di tempat yang melarang dia berhijab? Apakah gaji yang diterima halal? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja di tempat yang melarang pakai hijab, bagaimana hukum gajinya, bagaimana hukum pekerjaannya, dan lain-lain. Hukum hijab itu sendiri apa? Kan gitu. Sekarang saya tanya, hukum salat 5 waktu apa? Sunnahkah? Wajibkah? Fardu ain, wajib sekali. Nah, coba misalnya saya tanya, bekerja di tempat yang melarang salat, apa butuh diskusi ini? Apa butuh kita mencari kitabnya atau apa? Tidak perlu. Salat hukumnya wajib. Ada yang melarang kita melakukan wajib, kewajiban dalam agama, itu sama dengan menyuruh kita berbuat maksiat. Orang yang menyuruh kita berbuat maksiat itu tidak boleh kita taati, ya, dan tidak boleh kita menjerumuskan diri dalam jurang tersebut, jurang di mana kita ditekan ataupun diharuskan, diperintahkan untuk meninggalkan kewajiban alias melakukan maksiat. Karena meninggalkan kewajiban ini sudah sama dengan maksiat. Misalnya tidak sholat, itu kan sudah maksiat besar, adalah dosa, bahkan dapat mendekatkan kepada kekufuran. Misalnya bekerja di bulan Ramadan di satu tempat yang mana perusahaan atau bosnya perusahaannya melarang orang puasa Ramadan, itu tidak bisa ditawar, ya. Maka kembali kita memahami bahwa hijab itu hukumnya apa. Kalau wajib ya sama seperti tadi. Jika ada tempat kerja, kantor yang melarang kita melakukan kewajiban, sama saja ketika Anda bekerja di sana, Anda menjerumuskan diri pada posisi di mana Anda ditekan dan diharuskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas, tidak ada jawaban lain selain tinggalkan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu Anda harus membuat Allah murka. Kalau sudah membuat Allah murka, apa iya pekerjaan itu berkah? Apa iya gajinya itu halal? Ya, kalaupun ada ulama yang mengatakan yang haram tidak berhijabnya saja, rezekinya, gajinya tetap halal. Yang haram itu cuma ketika dia meninggalkan maksiat. Tapi itu kan ya mutar-mutar saja. Tetap ketika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah alias melanggar perintah Allah, itu adalah membuat Allah murka. Kalau sudah membuat Allah murka, jangan kita lupa bahwa rezeki itu siapa yang kasih selain Allah? Tidak ada. Allah yang memberi rezeki. Kita minta kepada Allah. Kan lucu, ya Allah, kita selalu berdoa berikan rezeki, tapi di waktu yang sama kita buat Allah itu murka kepada kita. Maka tidak ada kata lain, tinggalkan pekerjaan itu dan banyak pekerjaan lain yang insya Allah tidak sampai mengharuskan Anda untuk membuat Tuhan Anda menjadi murka kepada Anda. Wal'ayazubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang berkah serta halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Tibalah kita pada pertanyaan terakhir ya untuk episode kali ini, di mana pertanyaannya menyebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berupa teks ya. Saya dari hamba Allah. Mungkin saya hamba Allah ya, bukan dari hamba Allah ya. Ya dari hamba Allah juga tidak masalah. Yang sedang musafir. Saya mau bertanya tentang hak waris seorang istri. Sang istri, suaminya sudah meninggal dan punya anak 2 yang masih kecil, sekitar umur 1 tahun dan 2 tahun. Lalu sang istri kawin setelah suaminya meninggal selama kurang lebih 1 tahun. Nah, bagaimana hukumnya sang istri? Apakah dia wajib dapat warisan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, mau dia menikah lagi ataupun tidak, yang namanya suami ketika dia meninggalkan istri yang sah beserta anak, maka harta suami itu adalah
diwariskan kepada ahli warisnya, dan istri dan anak termasuk ahli waris. Maka istri dapat warisan, anak pun dapat warisan dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam ilmu faraid. Kalau tidak salah, istri dapat 1/8 dari harta suami yang meninggal dunia. 1/8. Kan dia istri yang sah, belum dicerai. Dicerai pun ketika suami meninggal dan di masa iddah si istri ini, maka dia dapat warisan juga. Kan misalnya suami mencerai istrinya, lalu 2 minggu kemudian dia meninggal, istri sudah dicerai, dapat warisan harta suaminya? Dapat. Kenapa dapat? Masih masa iddah. Kecuali sudah lewat masa iddah, baru dia sudah 100% bukan milik si laki-laki itu lagi. Tapi kalau masih masa iddah, dia masih berhak dapat warisan karena masih bisa kembali tanpa proses pernikahan, rujuk. Apalagi ini yang bertanya tidak pernah dicerai, dia meninggalkan istri yang sah, maka dia dapat warisan, yaitu tadi 1/8 daripada harta suami, sisanya diberikan kepada 2 anak tersebut. Itu menurut ilmu faraid. Soal yang dia ceritakan menikah setahun lagi, 2 bulan lagi, seabad lagi, itu tidak ada hubungannya. Anda menikah, tidak menikah, perempuan ini dia tetap dapat warisan daripada suami yang sudah meninggal dunia. Begitu juga anaknya, terlepas berapapun usianya. Ini kan disebut umurnya juga. Pokoknya anaknya, anak kandung, itu dia mohon maaf, tetap dapat warisan, yaitu sisa dari 1/8 yang untuk istri tersebut. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan, diterima segala amal ibadah dan diampuni segala dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin kita cukupkan untuk episode kali ini. Tetap kita nantikan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kirim video pertanyaannya, ya, diutamakan video ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab, hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.